Baiklah, anak-anak ibu sekalian, kita mulai pelajaran kita. Selamat pagi semua anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Sehat, Bu. Baik, Bu. Sehat, Bu. Ya, Ibu ucapkan terima kasih untuk anak ibu semua karena sudah bergabung di Google Meet kita hari ini untuk belajar. Siapa yang tidak hadir hari ini, nak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Semua hadir, Bu. Hadir semua, Bu. Ya, terima kasih banyak karena sudah bergabung semua ya. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, baiklah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kepada anak ibu, si Jessie, buat doa kita hari ini, nak, biar kita mulai belajar. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Iya. Baiklah. Hari ini coba lihat, nak, ada di sana udah ibu buat. Pelajaran kita hari ini adalah tema 9, kayanya negeriku. Tema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Muatan pelajaran kita hari ini, nak, IPA dan IP. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, nak, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita ini nanti setelah selesai kita belajar, nak, maka kamu diharapkan bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini. Itulah tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah nanti kamu selesai sumber energi air dan manfaatnya dalam kehidupan. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan antara sumber daya air dengan energi listrik. Yang keempat, menganalisis hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Yang terakhir, dapat mengenal lingkungan dengan penuh kepedulian. Jadi itulah, nak, tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi biar bisa kamu dapatkan tujuannya ini, kamu ibu harapkan siap dan benar-benar tekun dalam mengikuti pelajaran hari ini. Baik ya, nak, ya. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ibu mau tanya dulu nih, pelajaran kita sebelumnya, sebelum kita ibu yang lalu ini, kemudian ya, nak, udah 1 minggu lebih. Ibu semuanya masih bisa mengikuti pelajaran hari ini dan bisa mengingat pelajaran yang sudah berlalu. Saya mau tanya dulu, nak, siapa yang masih ingat sumber daya alam? Apa itu sumber daya alam, nak? Ayo. Siapa yang bisa, nak? Sumber daya alam itu apa, nak? Saya, Bu. Ya, baiklah, anak saya si Tim ini ya. Bagus, ayo, nak. Yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam dan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, Bu. Kebutuhan Ya. hidup manusia. Hebat sekali anak ini. Benar, nak, ya. Ada yang lain, nak? Atau menyebutkan contohnya apa aja sumber daya alam? Ayo, yang lain, nak, ayo. Contohnya apa itu sumber daya alam, nak? Ya, Bu. Contoh dari sumber daya alam itu
kan Bu, bisa aja dia seperti yang dapat diperbaharui ataupun yang tidak dapat diperbaharui. Kalau yang dapat diperbaharui dia berarti dia pemakaiannya bisa berulang. Contohnya tumbuhan, ya kan? Hewan. Iya, bagus. Kalau dia sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, berarti dia hanya pemakaiannya sekali. Contohnya barang tambang. Barang tambang itu seperti batu bara dan lain-lain juga. Iya, bagus ya, Nak. Jadi ini nampaknya ini anak ibu ini walaupun libur semuanya ini tekun dalam belajar. Terima kasih ya, Nak. Jadi hari ini kita lanjutkan belajar, tapi terlebih dahulu tadi judul kita Kayanya Negeriku. Jadi kita bersyukur ya, Nak, hidup di bumi Indonesia ini. Bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang berlimpah. Salah satunya sumber daya energi, Nak. Sumber daya energi itu selain yang kamu sebutkan tadi, contohnya ada minyak, ada batu bara, ada gas, ada air, ada angin, dan lain sebagainya. Jadi saya ingatkan kembali, tadi judul kita enak sekali mendengarnya, Kayanya Negeriku. Jadi jangan hanya negeri kita yang kaya, Nak. Jadi kita juga harus kaya yang tinggal di bumi Indonesia ini. Bagaimana cara? Yang pertama, seperti yang sudah kamu lakukan ini, tekun belajar ya. Oke, jadi untuk yang kita pelajari hari ini, hanya sebagian saja ya, Nak, dari sumber daya alam yang tersedia di lingkungan kita. Ayo amati ini. Bisa dilihat, Nak? Bisa, Bu. Nah, Bisa, Bu. coba siapa yang bisa menyebutkan atau menjelaskan gambar apa itu kira-kira, Nak? Saya, Bu. Ayo silakan, Nak. Silakan, Nak. Gambar apa itu? Kalau lihat itu adalah pembangkit listrik. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Itu bukannya Yang salib saya ya, Bu? Bu, bendungan, Bu. Oh iya, benar sekali. Apa lagi, Nak? Itu bukannya salib, Bu? Apa, Nak? Itu bukannya salib ya, Bu? Oh, coba amati dulu, Nak. Benar. Yang listrik itu kan, Bu. Oh, Ayo. Itu hubungan sama tegangan listrik ya, Bu ya? Energi listrik nanti ya, Bu? Oh, Bendungan. Bendungan ini nanti, ini Bu. semua ini. Ayo, siapa lagi yang memberi komentar, Nak? Itu bukan gambarnya air sama mengalir. Iya, itu yang banyak pasti gunungnya. itu di Indonesia ya, Nak. Di lingkungan kita juga. Ayo, bisa ya? Ayo, diamati. Ibu minta dulu sebelum Ibu berikan penjelasannya. Saya minta dulu coba dulu lihat, Nak, di samping gambar itu ada pertanyaan di sana. Ayo, nomor 1 siapa yang bisa menjawab, Nak? Saya, Bu. Nomor 1. Di Kristina ya? Ya, Bu. Apakah hebat, air ayo. dan listrik, apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Jawabnya iya, Bu. Karena air bisa hebat. karena air nanti kan, Bu, seperti yang Ibu buat gambarnya ada bendungan, itu bisa digunakan menjadi PLTA. Iya, Jadi sumber bagus. energi. Listrik Iya. juga, Bu, sumber energi. Nah, ya, Kristina, untuk berikutnya dulu anak saya yang lain ya, saya yang nomor 2, Nak. Yang lain jangan si Kristina saja sama si Jimmy ya, kita harus ikut bagian semua, Nak.
Bu, Ayo. Siapa? Si Wina ya? Indonesia, Bu. Oh, ayo Trinesia, ayo. Berapa banyak berenergi air di sekitar tempat tinggalmu? Oh, waduh, banyak, Bu. Iya, bisa ya, bisa. Ada yang banyak, ada yang sedikit, tergantung tempat tinggalnya. Ya, di tempat si Trinesia apa saja coba, nak? Ya, Bu. Di tempat Trinesia coba sebutkan apa saja sumber airnya, nak, energi airnya. Ayo kasih tahu dong, apa itu yang banyak itu? Baiklah, kalau dibilang sumber energi air, nak, ini banyak sumbernya. Seperti dibilang anak saya Indonesia ini, karena banyaknya, dia lupa ya. Ada dari sungai, nak. Ada Banyak, Bu, dari sungai. sumur, ya. Sungai banyak di sini, Bu, karena kami tinggal di pegunungan, Bu. Itulah sumber energi air, nak ya. Kalau di tempat ibu ini ada lagi yang lebih besar lagi, nak, ada Danau Toba namanya. Udah tahu kan ya, nak ya, apa itu sumber energi air? Sudah, Bu. Iya Bu, tahu Bu. Ayo sekarang coba dulu jawab pertanyaan yang nomor 3, ayo. Siapa yang bisa? Saya Bu. Saya, Bu. Ayo, Melda ya. Seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-harimu? Jawabannya sangat sering dan hampir Iya, setiap bagus. saat, Bu. Iya benar. Jadi itulah tadi pertanyaan yang 3 itu kamu jawab sungguh luar biasa ya, anak ibu hebat semua ya. Jadi di sini kita lihat ada di sana energi air dan sumbernya. Berarti air ini betapa pentingkah bagi kita, nak? Penting Penting, Bu. Bu. Sangat. Bu. Oh, Penting, penting Bu. sekali ya. Jadi ibu ingatkan sama kalian, karena begitu penting air bagi kita, mari kita menggunakan air dengan bijak ya, nak ya, biar ketersediaan air tercukupi. Jadi salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Benar ya, nak ya? Ya, Bu. Iya Bu. Ayo kita cari tahu bagaimana listrik dihasilkan dan apa manfaatnya bagi kehidupan kita. Kenalkan listrik? Kenal, Bu. Ayo sekarang ibu minta dulu satu orang anak ibu coba dulu amati gambarnya, kemudian baca dulu di sana. Ada ringkasan ibu buat di sana tentang air dan listrik. Ayo, siapa dulu, nak, yang bisa membaca? Saya Bu. Ayo silahkan, nak. Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air sebagai pembangkit listrik tenaga air. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan pembangkit listrik tenaga air. Ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari, seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya, Bu. Iya, terima kasih ya, nak. Jadi sebelum kita lanjutkan dulu ini, di sini perlu kita lihat gambarnya, kita amati apa ya keterkaitan air dengan listrik di sini. Ayo, siapa yang bisa dulu mengungkapkan pendapatnya, nak? Ayo.
Ayo nak. Lihat gambarnya, baru silahkanlah dulu bercerita apa yang bisa kau ceritakan dari gambar yang kamu lihat ini. Ayo anak saya si Wina, ada enggak? Ada, Bu. Yuk coba Wina, coba ayo. Ada gambar bendungan, Bu. Iya, bagus. Lagi ayo. Nah, airnya banyak, Bu. Iya, Terus, iya. ada lagi gambarnya menggunakan apa, Bu? Road katrol. Oh, Airnya bisa ya. banyak. Itu bukan katrol ya, Nak. Apa, Bu? Coba ayo. Coba dulu ingat-ingat. Itu katrol atau yang lain itu, Nak? Lupa, Bu. Ayo. Nggak apa-apa ya, tapi itu udah bisa berkomentar, itu udah orang hebat itu, Nak. Pasti masih banyak yang bisa kamu ungkapkan, tapi nggak apa-apa ya. Ada Ya, yang lain yang bisa menjelaskan lagi, ayo. Anak ibu yang lain, ayo. Saya, Bu, mau bicara, Bu. Bicara aja, Oh, Bu. silahkan, Nak, ayo. Yang gambar satu itu kan, Bu, saya Iya. baca kalau airnya mengalir, berputar baling-balingnya kayak seperti itu, Bu. Oh, ya, hebat. Ya, bagus, Nak. Iya. Oke. Apa lagi, Nak? Ayo, ada lagi? Ada lagi, ayo, Nak. Ayo, yang lain, ayo. Bagaimana dengan anak saya si Mira, bisa ya, Nak? Coba, ayo. Ayo, anakku, ayo. Nggak kelihatan, Bu, Apa yang nggak kelihatan, anakku? gambarnya. Oh, berarti si Imelda kurang jelas gambarnya. Coba yang lain gimana? Ada lagi? Saya, Bu, Ayo, Kristina. Ayo, Kristina. gambar nomor 1, Bu, itu air yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Jadi dia airnya dialirkan menjadi pembangkit listrik. Jadi listriknya itu bisa dialirkan ke rumah tangga. Kalau gambar nomor 2 itu bendungan. Dari bendungan ini juga bisa dimanfaatkan nanti membuat pembangkit listrik tenaga air. Begitu, Iya, menurut saya. bagus ya. Oke, baiklah untuk anak ibu semua, coba kita perhatikan, inilah keterkaitan antara air dan listrik. Nah, di sana, karena ketersediaan energi air di lingkungan kita begitu banyak, jadi dimanfaatkanlah energi yang dimiliki air itu dengan cara dibangunlah, Nak, sebuah pembangkit listrik di bendungan ini. Jadi di sana kamu lihat, Nak, ada di sana turbin atau kincir air. Baru gambar yang di sampingnya, Nak, ini coba ini perhatikan ini yang Ibu kasih apa ini? Ini namanya generator ya, Nak. Ayo, apa tadi namanya nih bilang, Nak? Generator, Bu. Iya, ini namanya generator. Jadi Ibu jelaskan di sini, ketika airnya ini mengalir deras, Nak, maka turbinnya ini atau kincirnya ini akan berputar dengan kencang. Begitu selanjutnya ini ada di sini antara turbin dan generator ada penghubungnya, Nak. Jadi begitu turbin bergerak, maka generator di sana berfungsi untuk mengubah energi air menjadi energi listrik. Bisa ya, Nak, ya?
Bisa, Bu. Jadi apa fungsi air di sini Nak, dalam gambar kita ini? Fungsi air sebagai tenaga listrik pembangkit ini. Sebagai tenaganya. Jadi bagus. Jadi inilah manfaat air dalam kehidupan kita. Selalu yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah tangga, baik untuk tani. Jadi ada keistimewaan air di sini. Yang paling penting kita ketahui adalah energinya bisa diubah menjadi listrik. Paham nak ya? Paham, Bu. Paham nak? Paham, Bu. Jadi paham, Bu. kenapa kalau ada listrik di sini, kenapa ada bendungan ya? Apa bendungan itu kita nak? Aduh. Kenapa harus ada bendungannya? Ada yang bisa nak? Oh, saya minta dulu sama anak saya si Jimmy ini di kampungnya ini ada ini dibangun ini pembangkit listrik tenaga air ini. Apa fungsi bendungannya nak Jimmy? Sebagai cadangan mungkin, Bu. Atau stok. Oh iya bagus. Ada lagi kira-kira fungsi yang lain nak? Itu aja yang ku tahu, Bu. Oh baguslah, itu udah hebat itu nak, udah hebat. Namanya anak SD begitu melihat gambar aja udah bisa dibuat kalimat-kalimat yang mengarah ke situ, udah hebat ya nak ya. Tapi di sini Ibu jelaskan sama kalian apa fungsi bendungan di sana, tujuannya untuk mengumpulkan air dan untuk meninggikan permukaan air sehingga mudah dialirkan untuk memutar turbinnya. Nah ya, bisa ya nak ya? Iya, Bu. Bisa, Bu. Ngerti, Bu. Ada yang kurang paham kira-kira nak? Paham, Bu. Iya, Sudah inilah paham, hebatnya Bu. anak ibu ini semua. Jadi sekarang listriknya udah nyampe rumah kita ya nak ya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah nyampe. Udah, Bu. Saya udah hidup, Bu. Atau ada yang belum ada daftar listrik ke rumahnya? Enggak lagi, Bu. Nggak ada Makanya kami lagi, bisa Bu. zoom, Bu. Kalian beruntung kalian nak, beruntung sekali karena begitu kalian sudah sekolah atau masih anak-anak, listrik sudah tersedia semua. Bukan seperti ibu yang dulu nak. Kalau ibu dulu sekolah SD seperti kamu, belum ibu rasa seperti listrik yang sedang ini. Jadi kehidupan ibu dulu waktu SD seperti kamu, jika tengah malam ibu belajar gelap-gelapan nona, pakai lampu buatan, pakai lampu minyak tanah namanya di kampung ibu. Masih susah ya nak ya? Iya, Bu. Pantas Ibu pakai kacamata, Jadi, Bu. Iya, jadi ibu harapkan untuk anak ibu semua semakin giatlah belajar ya nak, karena kondisi kalian udah beda dengan ibu ya. Jadi ibu mau tanya nih, kalau listriknya udah sampai di rumah, coba dulu kalau kamu mau menyalakan lampu, apa yang kau perbuat nak? Menghidupkan Ya, Bu. Tinggal mencet, Bu. Gimana? Tinggal tekan-tekan, Bu. Iya, tinggal tekan saklarnya, di sana lah lampunya menyala ya nak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, jadi di sana nak, ketika kamu menekan saklar di rumah, maka di sana ada aliran listrik mengalir ke lampunya. Makanya lampunya menyala. Begitu juga dengan peralatan rumah yang lain nak. Contoh, ketika kamu mau menyetrika, apa yang kamu lakukan? Ayo. Ayo, apa? Coba. Mau menyetrika, apa yang kau lakukan nak? Ayo. Dicokkan, Bu. Colokkan Iya. setrikanya, Bu. Setrikanya Iya. Bagaimana setrikanya setelah kamu colokan? Panas, lama makin panas, Bu. Bu. Iya. Iya. Itulah enaknya zaman sekarang ini. Dengan ketersediaan listrik, kamu dengan mudah melakukan pekerjaan. Jadi
pada setrikanya tadi, begitu kamu colokkan, maka di sana terjadi lagi perubahan energi listrik menjadi energi panas, sehingga kamu dapat merapikan pakaianmu dengan bagus dan mudah ya nak ya. Nah, jadi itulah manfaat air dan listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba dulu, air dan listrik ini kalau satu hari aja nggak berjalan, apa yang terjadi nak? Ayo coba. Susah Bu, Pernah nggak nggak bisa. merasakan itu? Bagaimana Susah, nak? Kalau Ya, listriknya pernah nggak dirasakan? Pernah Mati Bu. lampu satu hari pernah dirasakan ya? Pernah Bu. Ibu ingat lagi, itulah tadi energi tadi yang kita sudah pakai tadi, agar ketersediaannya tercukupi terus. Jadi kita dalam pemakaian itu harus benar-benar bijak ya nak. Pakailah air sehematnya, pakailah listrik juga sehematnya, agar bagaimana? Agar sumber energi yang tersedia bisa tercukupkan untuk hari ke depannya ya nak ya. Oke? Bisa ya nak ya? Baik Bu. Iya Bu. Iya, jadi ingat yang bilang ibu, kalian udah hidupnya enak dengan tersediaannya listrik, bukan seperti ibu dulu ya. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan materi pelajaran kita yang lain, ibu mau tanya dulu. Ada yang mau ditanya nak tentang air dan listrik ini yang kita pelajari hari ini? Enggak Bu. Enggak, Bu. Iya, jadi untuk mengetahui atau untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu tentang energi air dan listrik ini, di sini Ibu sudah kirimkan LKPD-nya melalui WA grup kita yang coba dilihat dan segera dikerjakan ya nak ya. Boleh ya? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Iya. Jadi anak ibu yang hebat semua, ini tentunya gampang kamu dari lihat tadi cara kamu menjawab, ini nggak ada salah ini, tapi mengujinya silahkan dikerjakan LKPD-nya ya nak ya. Nah, untuk selanjutnya kita masih ada lagi yang perlu kita bahas nak. Tadi air, listrik sudah kita pelajari. Ini kita dapat ini semua dari lingkungan kita nak. Jadi kita manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan. Ayo nak, coba amati dulu nak gambar yang ibu buat ini di depan ini. Ayo coba amati dulu. Nah, tadi kita belajar IPA, sekarang kita belajar IPS. Nah, tadi pelajaran IPA-nya kita sumbernya dari lingkungan. Sekarang kita bahas ya tentang lingkungan. Apa itu lingkungan ya nak ya? Ayo. Sudah diamati nak? Iya. Kalau kamu lihat gambarnya itu, apa aja itu nak? Coba ayo. Ada pohon. Ada sapi. Sawah Bu. Ada orang. Ada pohon. Iya. Bagus ya. Itulah gambar sebuah lingkungan. Mungkin di lingkungan anak-anak ibu juga semua ada seperti ini ya. Tapi coba silahkan satu orang dulu baca dulu nak. Itu ada ringkasan sedikit yang ibu buat di bawahnya itu. Coba satu orang anak ibu yang bacakan. Ayo silakan nak. Ayo. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Iya. Apa dikatakan? Ayo sekali lagi, lingkungan itu apa nak?
Yuk. segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang Sesuatu yang ada di kehidupan manusia. kehidupan manusia. Iya, bisa paham semua itu artinya ya nak ya. Paham kan nak? Lingkungan itu segala sesuatunya yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan kita. Iya, itulah lingkungan. Sama seperti yang kita pelajari waktu belajar IPA tadi nak, ada kita pelajari air. Karena itu airnya itu ada di lingkungan nak. Ada menangkap ikan, Bu. Ada Ada si Ada yang gotong royong, Iya. Bu. nah, yang tadi dulu pembahas. Nah. Kira-kira ngapain itu nak? Ayo, gambarin atas gambar siapa itu? Ayo. gambar Pak Nelayan, Bu. Bu. Mencari makan Iya, dia, baru Bu. gambar yang kedua. Gambar yang kedua gambar apa coba? Gambar Bermusyawarah, Bu. musyawarah, Bu. Bisa. Ayo. Ada gambar yang paling bawah, gambar apa itu? Ayo. Gotong royong, Bu. Royong, Bu. Kita bagi. Iya, bagus ya nak ya. Jadi di sana kita pelajari hari ini ada fungsi lingkungan kehidupan kita. Fungsi lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama, di sana lingkungan sebagai mencari makan. Iya, benar. Ini bisa juga sama seperti kita sekarang ini. Ibu di sini mengajari anak-anak ibu semua dan anak ibu tekun belajar. Jadi di sana nak ada interaksi antara sesama manusia yang saling membutuhkan nak ya. Nah, contoh di sini ibu bekerja menjadi seorang guru. Saya mengajari kalian, itulah pekerjaan ibu. Itulah di sekolah inilah tempat ibu bekerja. Jadi kalian juga bekerja untuk mencari ilmu. Nah, jadi di antara ibu dan kalian itulah namanya interaksi antara sesama manusia. Jadi itu juga tujuan untuk memenuhi kehidupan ya. Ibu di sini bekerja, kamu juga bekerja untuk mencari ilmu untuk masa depan kamu ya nak ya. Jadi gambar yang ketiga di sana tadi ada gambar yang gotong royong. Gotong royong membersihkan lingkungan ya nak ya. Nah, apa tujuannya di sana? Tujuannya di sana agar lingkungannya bersih. Semua orang yang tinggal di itu hidup nyaman, aman dan tenang karena kebersihan adalah pangkal kesehatan yang diciptakan semua manusia ya nak ya. Jadi yang perlu kamu ingat nak, lingkungan itu menyediakan semua bahan-bahan yang kita perlukan. Dan di lingkungan itu kita bekerja mencari nafkah. Dan di lingkungan itulah kita tinggal. Jadi sebelum kita akhiri pelajaran kita, Ibu mau tanya dulu nih, ada nggak yang kurang jelas tentang lingkungan bagi anak ibu semua? Ayo. Silakan nak, ayo nak. Ayo yang lain sudah jelas semua? Jelas, Bu. Jelas, Sudah Bu. nak? Jelas, Iya Bu. bagus, harapan ibu pun seperti itu ya. Jadi karena udah cukup jelas untuk anak ibu, ini sama juga dengan tugasnya yang IPA tadi. Di sini juga untuk menguji pemahaman kamu tentang lingkungan ini, Ibu sudah buat di grup WA kita ya. Ibu udah share ke kamu
biar bisa kamu kerjakan LKPD-nya. Di sana ada peta piramnya nak ya, kamu kerjakan itu dengan bagus agar bisa kamu tahu sejauh mana yang bisa kamu pelajari hari ini. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya nak ya. Bagus ya nak ya. Iya, Bu. Jadi Ya, Bu. sebelum kita akhiri pelajaran kita, tadi pelajaran kita sudah selesai IPA, udah IPS-nya sudah. Tapi sebelum Ibu tutup pelajaran ini, saya mau tanya dulu dari materi yang kedua tadi atau dari yang pertama tadi. Mana tahu ya, ada yang kurang paham. Ayo, siapa yang mau bertanya nak? Ayo. Jangan malu-malu nak, kalau masih ada bisa ya. Ayo. Mana yang kurang paham? Ayo, silakan nak. Sudah paham semua nak? Paham Bu, Ibu menerangkan Bu, udah mantap Bu. Oh, kalau begitu, kalau memang benar-benar anak ibu ini hebat, coba dulu. Tadi pertama sebelum kita masuk udah ibu kasih tadi tujuan pembelajaran kita yang harus kamu capai hari ini. Ayo coba satu orang dulu, coba dulu apa yang sudah dapatkan hari ini. Ayo, yuk silakan nak. Tadi dibilang udah jelas. Sekarang ayo silakan. Apa yang sudah kamu pahami hari ini? Nah, ayo. Ayo. Nah, mulai dari IPA-nya ya. Ayo. Dari Ya, ayo. IPA, yang pertama mengenai pemanfaatan sumber daya alam dan listrik. ayo. Ya, mantap. Ayo. Sumber daya alam ini bisa dari air dan energi listrik, Bu. Kemudian Ya, bagus. untuk IPS, fungsi dari lingkungan bagi kehidupan. Lingkungan itu bisa digunakan sebagai tempat mencari makan, lingkungan juga sebagai tempat bekerja, lingkungan juga sebagai tempat tinggal. Itu yang saya dapatkan, Bu. Kamu sekolah ini kan tujuanmu ada ya nak ya, mencari ilmu. Iya benar ya, tujuan ke sekolah ngapain nak? Mencari ilmu. Mencari ilmu, Bu, biar pintar. Iya, bagus. Jadi kalau pulang kamu ya harus dibawa ilmunya nak, jangan ditinggalkan di sekolah juga ya. Jadi ilmunya harus kau bawa pulang dan harus kau pakai seterusnya ya. Jadi untuk pelajaran kita hari ini yang harus kamu ingat kembali dan kau baca nanti di rumah, di sana tadi ada 5 topik ya kita pelajari. Yang pertama tadi apa saja itu sumber daya alam, baru manfaat air dalam kehidupan, hubungan air dengan listrik, manfaat listrik dalam kehidupan kita, dan ada lagi fungsi lingkungan bagi kehidupan ya nak ya. Jadi ibu harapkan kepada kalian ilmunya jangan ditinggalkan sekolah ya nak ya, karena tujuan kamu kemari belajar dan bawalah ilmunya pulang ya nak ya. Oke, Ibu. Nah, jadi untuk mengakhiri pelajaran kita ini sebagai tugasmu di rumah, PR-mu di rumah, ini Ibu kasih soal ada 10 nak. Sudah saya kirim melalui grup WA-nya. Jadi tugasnya ini jika ada yang kurang paham bisa ditanya sama orang tua, sama kakak abangnya. Tapi ada persyaratannya nak, yang mengerjakan anak ibu sendiri anak ya. Baik ya nak ya? Ya, Bu. Sekarang ibu bangga dengan kalian, jempol, karena hari ini kalian hebat-hebat semua. Jadi
harapan ibu ke depannya juga seperti ini ya nak ya. Nah, jadi untuk tugasnya di rumah tadi udah tahu semua ya nak ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ayo nak, udah paham kan semua apa tugasnya di rumah? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Dan harus dikerjakan ya. iya, Oke. Bu. Dan untuk pembelajaran kita untuk besok, Ibu minta kamu baca duluan bacaannya di rumah itu pembelajaran 2 ya nak ya. Pembelajaran Ya, Bu. 2. Jadi biar bisa lagi kita berlanjut seperti ini tuh besok, biar lancar lagi pelajarannya, kamu baca dulu di rumah ya nak ya. Oke. Iya, Bu. Jadi anak-anak ibu yang super, yang hebat, sebelum kita akhiri pelajaran kita ini dengan doa, ibu ingatkan sama kalian, biar kita untuk selanjutnya bisa tatap muka dengan baik, kamu harus ikuti protokol kesehatan ya nak ya, lakukan 3M. Masih ingat apa itu 3M nak? Masih, Ingat? Bu. Masih, Bu. Iya, itu harus kau lakukan agar semester depan ibu udah rindu ya ketemu dengan kalian, biar bisa kita belajar seperti biasa tatap muka ya nak ya. Jadi pakai maskernya, selalu cuci tangan dan jaga jarak ya. Oke? Nah, Ya, Bu. Baik, Bu. kita akhiri pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa ya nak ya. Saya minta untuk anak ibu yang membuat doa penutup. Si Jessie, ada si Jessie lagi? Ada, Bu. Ayo nak, biar kita akhiri pelajaran kita berdoa dulu nak. Ayo nak. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak sudah mengikuti pelajaran kita hari ini dan bisa kita istirahat. Oke.